Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Malia dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, ada banyak sekali organ tubuh kita yang penting gitu ya untuk kehidupan kita pastinya. Nah, salah satunya adalah telinga atau kuping. Bagi Anda mungkin gitu ya yang tinggal di sekitar Jabodetabek deh gitu ya, atau mungkin yang dekat-dekat kawasan industri gitu ya. Pasti setiap hari Anda mendengar suara-suara bising ya, entah dari kendaraan, knalpot racing ya, meskipun ini dilarang gitu ya. Dan mungkin ada mesin-mesin Anda kerja di tempat yang mesinnya suaranya bising banget gitu ya. Nah pertanyaannya tuh gini, kadang-kadang ada temen kita gitu ya atau orang lain yang kerjanya di tempat bising, terus ketika datang ke tempat kita lagi ngobrol, dia selalu ngomong, apa? Apa gitu, sering nggak? Jadi kayak kita harus ngomong dengan volume yang lebih tinggi dibandingkan volume biasanya kita ngobrol sama orang lain seperti itu. Nah ini sebagai dampak mungkin ya ketika mereka harus terpapar dengan polusi-polusi suara setiap harinya. Nah apakah ada bahaya ketika kita selalu mendengarkan suara bising? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini gitu ya, cegah kerusakan telinga akibat suara bising. Nah ngomongin tentang telinga gitu ya, kadang-kadang kita agak susah mendengar gara-gara katanya ada kotoran di dalam telinga kita. Nah, kita akan membahas terlebih dahulunya fun fact seputar kotoran telinga yang ada di telinga kita. Kita lihat yang pertama. Kotoran telinga terbentuk dari kelenjar. Jadi mungkin selama ini kita berpikir gini, kotoran di dalam telinga kita adalah sesuatu yang menjijikan gitu ya. Nah, kenapa? Ya karena ibarat kotoran, ya kotoran gitu ya. Nah dia terbentuk dari banyak sekali ya, kita berpikirnya adalah terbentuk dari debu lah, kotoran, segala sesuatu yang kotor sehingga masuk ke dalam telinga kita dan disebut kotoran. Padahal sebenarnya kotoran ini terbentuk dari kelenjar khusus yang terbentuk di dalam telinga, terutama dia sih posisinya ada di agak keluar gitu ya, nggak begitu di dalam. Nanti akan kita bahas sama dokternya sebenarnya kelenjar apa sih yang akhirnya membuat atau memproduksi terbentuknya kotoran di telinga kita. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Berguna untuk melindungi telinga. Nah, jadi kalau kita berpikir kotoran telinga itu nggak ada manfaat atau fungsinya, salah besar ya. Ternyata si kotoran telinga ini berfungsi untuk membuat supaya dalam lubang telinga kita itu agak lembab gitu ya dan tidak terlalu kering. Kenapa? Karena kalau dia kering maka otomatis akan mudah terjadinya lecet. Nah, apa efek ketika ini lecet? Pasti rentan mengalami infeksi. Makanya kalau kita berpikir bahwasanya kotoran telinga itu nggak ada fungsinya, cuman kotor harus segera dibuang, ternyata ada fungsinya juga. Nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi ya apa fungsi dari kotoran telinga yang ada di kuping kita. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Bisa keluar sendiri gitu ya. Pernah nggak Anda ngerasa kayak aku harus segera membersihkan kotoran di telingaku gitu ya. Karena ini sangat mengganggu dan lain sebagainya. Nah, banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang untuk mengeluarkan kotoran telinga. Padahal nih kalau kita lagi ngunyah gitu ya. Nah coba deh ada pegang rahang gitu ya. Pasti secara tidak langsung tuh ada hubungannya sama di telinga kita. Atau kita lagi ngunyah, kita lagi ngomong gitu ya. Nah ternyata dengan gerakan rahang entah kita lagi ngomong, entah kita lagi ngunyah, katanya ini bisa mengeluarkan secara otomatis gitu ya kotoran-kotoran yang ada di telinga kita. Jadi nggak perlu tuh dikeruk-keruk gitu ya. Oke kita lanjut yang keempat pemirsa. Hindari mengorek telinga. Nah gini ya, kita tuh tahu bahwa kotoran itu nggak bagus gitu ya. Yang selama ini kita kenalnya begitu. Jadi akhirnya banyak yang menggunakan paling umum itu cotton bud seperti itu ya. Untuk membersihkan, untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam telinga kita. Padahal sebenarnya sering juga mungkin kalau Anda sering googling ya. Bagus gak sih kalau kita mengeluarkan kotoran telinga kita dengan menggunakan cotton bud? Banyak yang bilang tidak bagus gitu ya. Karena apa? Anda kan tahu ya cotton buds itu kan ujungnya tumpul seperti itu. Jadi kayak bukannya mungkin ada yang nempel sih, tapi ketika kita dorong maka otomatis dia akan jauh lebih ke dalam, bukannya keluar malah ke dalam seperti itu. Padahal sebenarnya si kotoran telinga ini mereka punya pelumas gitu ya atau zat antibakteri sendiri. Jadi nggak perlu dikurak-kurak dalam gitu ya, itu malah bahaya. Oke, kita lanjut yang terakhir yang kelima pemirsa. Nah ternyata kabarnya warna di kotoran telinga kita itu bisa mendeteksi kondisi kesehatan kita. Pernah nggak? Ini agak gimana ya ngomongin warnanya. Cuman gini, Anda kadang-kadang bisa menemukan yang warnanya, sorry ya, misalnya ada yang kuning lah, mungkin kuning kehijau-hijauan gitu ya. Atau coklat,
hitam pekat gitu ya. Waduh, kita lagi belajar warna ya. Tapi sebenarnya itu bisa mendeteksi. Nah, nanti kita akan tanyakan ke dokternya ya. Sebenarnya warna-warna ini itu gara-gara kotorannya atau juga karena kondisi kesehatan si orang tersebutnya. Karena kok bisa beda-beda gitu ya. Mungkin Anda punya kotoran telinga warnanya ini gitu ya. Teman Anda punya warnanya ini. Nah, nanti akan kita cari tahu ya. Apakah indikasi warna ini juga mengindikasikan kondisi kesehatan seseorang. Oke, itu tadi beberapa fun fact seputar kotoran telinga dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa fakta menarik seputar kotoran telinga yang ada di dalam telinga kita. Seperti itu ya. Kalau selama ini kita selalu suuzon gitu ya sama kotoran telinga kita tuh gak ada guna, harus dibuang gitu ya. Karena ini merupakan aib gitu ya. Apalagi ada berwarna-warna khusus. Tapi setidaknya hari ini kita akan mengetahui ternyata kotoran ini bukan sembarang kotoran ya. Ini ada fungsinya juga yang bermanfaat bagi kesehatan telinga kita. Nah, untuk membahasnya nih, apa aja fakta menarik seputar kotoran telinga kita telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Anggina Diksita Pamasya SPT HTKL, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari MMC Hospital. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Anggina, apa kabar dok? Waalaikumsalam, pagi Mas Raden. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah gitu ya. Hari Senin kita bahas seputar telinga. Tapi kali ini kita nggak ngomongin telinga untuk menjaga kesehatan dari bisik-bisik tetangga ya dok ya. Iya, tapi gara-gara suara-suara bising. Bisingnya bukan bising tetangga tapi bising lingkungan gitu ya dok ya. Tapi sebelum kita bahas itu, ini ada fakta menarik ya dok ya. Seputar kotoran telinga kita gitu kan. Selama ini kan karena takut, ih kamu kotor tuh telinganya gitu. Akhirnya banyak yang ngorok-ngorok, akhirnya malah ada yang luka, infeksi dan lain sebagainya. Kita akan bahas dulu. Yang pertama, kotoran telinga itu katanya terbentuk dari kelenjar khusus. Betul nggak sih dok? Betul, jadi di telinga kita, terutama telinga luar, di bagian sepertiga luar itu ada kelenjar serumen dan kelenjar sebasea. Nah, kelenjar serumen inilah yang menghasilkan kotoran telinga. Jadi serumen itu bahasa medisnya kotoran telinga. Oke. Tapi itu memang bakal munculnya di luar bagian luarnya atau gimana tuh? Betul, memang secara fisiologis atau secara normal itu tuh munculnya di sepertiga luar telinga, liang telinga. Gitu. Nah, permasalahannya seperti tadi yang Mas Raden sudah jelaskan, bahwa ketika orang-orang ini berusaha membersihkan dengan cotton bud atau dengan alat lain, itu menjadi mendorong ke dalam sehingga dia tidak bisa keluar sendiri. Aduh, kasihan ya, di dalamnya nggak bisa keluar ya dia gara-gara didorong. Tapi berarti benar ya dok ya, maksudnya kelenjar itu benar-benar tempat produksinya akan di sepertiga keluar itu gitu ya, dan nggak akan mungkin bisa ke dalam sendiri kalau tanpa dorongan dari manusianya gitu. Betul. Oke. Makanya tadi ada sudah dijelaskan juga kan mengenai fun fact bahwa kotoran telinga ini bisa keluar dengan sendirinya. Karena memang letaknya sudah di sepertiga bagian luar. Cuman tangan-tangan usil yang membuatnya masuk ke dalam. Jangan usil ya, biar dia keluar dengan sendirinya ya dok ya. Betul. Oke, kita lanjut yang kedua nih dok. Berguna untuk melindungi telinga. Nah, ini kan sesuatu yang gimana sih, maksudnya kok kotoran melindungi telinga? Bukannya kotoran, ya namanya kotoran kita manusia awam kan harusnya berpikir kotoran itu adalah sesuatu yang harus dibuang dong gitu. Kok malah ada fungsinya sih dok, gimana tuh? Karena kelenjar serumen ini bersama dengan kelenjar sebasea membuat telinga kita menjadi lebih lembab. Nah, selain itu dia tuh mengeluarkan agak bau-bauan yang mana membuat serangga atau benda asing itu jadi masuk ke dalam. Gitu. Jadi fungsinya luar biasa ya gitu. Makanya nah ketika dibersihkan terlalu bersih, terlalu sering, akhirnya telinga menjadi lebih kering dan jadi gatal, jadi makin tidak nyaman. Dan serangga atau benda asing lainnya itu juga jadi bisa masuk ke dalam. Oh, berarti kalau ada kotorannya itu dia mencegah si serangga-serangga segala macam untuk masuk ke lebih dalam gitu ya? Oh, pintu gitu. Pagernya lah ya. Pagernya betul. Oke. Dengan catatan kotorannya masih dalam batas normal. Ketika kotorannya sudah yes, betul sekali. Nah, kalau udah overload itu udah harus dikeluarin. Udah harus dikeluarin ya dok ya. Oke. Nah, keluar sendirinya itu katanya kan bisa cabut sendiri gitu ya, bisa keluar sendiri. Itu benar-benar yang kayak selama ini mungkin ya, karena kan banyak orang yang tadi kita bahas pakai cotton bud segala macam. Karena orang mungkin nggak percaya, kok nggak mungkin lah itu bisa keluar sendiri gitu kan, itu kan padat ya gitu ya. Gimana caranya bisa keluar sendiri? Tuh kalaupun kayak kita lagi tidur miring gitu ya, gini gitu.
itu kan juga nggak mungkin, dia bukan cairan kan. Ya. Kalau cairan oke lah langsung turun, tapi kalau itu kan padat, gimana sih? Memang benar-benar bisa keluar sendiri atau gimana? Yes, dengan gerakan menelan, mengunyah, itu membuat dia akan berjalan sendiri dan akhirnya menguap. Oh, menguap? Yes, jadi dia bukan jalan terus keluar sendiri gitu, tapi dia menguap. Dengan catatan konsistensinya masih dalam batas normal. Kadang-kadang memang ada beberapa orang yang mempunyai dalam tanda kutip kelainan sehingga kotorannya tuh kering sekali atau produksinya yang berlebihan sehingga memang membutuhkan dokter THT untuk membersihkannya. Oh, oke. Menguap itu kan selama ini kita selalu kalau belajar IPA ya, misalnya menguap itu kan berarti sesuatu yang cair gitu ya dok. Itu kan ada yang kotoran telinganya, nanti mungkin dokter menyebut yang kering gitu atau yang aduh nggak tega sih ngomongnya kayak selai gitu ya dok. Nah, itu justru yang ke selai itu dia nanti lama-lama bisa menguap. Oh gitu? Yes. Ya itu normal sebenarnya. Oh gitu, yang seperti selai itu nanti dia menguap ya dok ya? Itu bisa menguap gitu ya? Jadi dia kita ngunyah nih, dia gerak tuh perlahan. Mengunyah, bicara, menelan, makan, minum, itu semua membuat dia bergerak. Begitu udah sampai di pintu keluarnya nih, dia akan menguap dengan bantuan oksigen. Itu ada oksigenisasinya, reaksinya tuh ada, reaksi kimianya tuh ada sebenarnya. Canggih bener ya dok ya tubuh kita ini ya? Yes, betul. Oke, wow. Ini terjawab ya dok, ini puluhan abad aku mencari fakta ini ternyata terjawab ya. Kan kalau keluar sendiri terus kita selalu berpikirnya mana bekasnya gitu Yes, iya. Untung jatuh kan nggak ada gitu ya. Oh ternyata dia menguap ya. Subhanallah, ini luar biasa ya. Oke dok, kita lanjut. Nah, mengorek telinga ini yang sekarang sedikit banyak mungkin orang udah ngerti ya dok ya. Kita harus katanya menghindari mengorek telinga. Tapi ya satu dan lain hal akhirnya orang ngerasa kayak aduh takut nanti lagi ngobrol sama temen tiba-tiba nggak sengaja temennya ngelihat kupingnya ada isinya gitu ya. Gitu. Aduh nanti dikatain jorok lah segala macam, akhirnya ya udah ngorek lagi. Tapi sebenarnya apa sih dok? Apa ya keburukan dari kita mengorek gitu, apalagi cotton buds. Orang bilang nggak bahaya lah cotton bud kan tumpul, ada kapasnya lembut gitu. Oke, yang pertama tadi dia bisa bikin kotoran makin terdorong ke dalam. Ya. Itu udah fun fact yang pertama gitu ya. Nah yang kedua, cotton bud itu jangan salah, banyak banget pasien-pasien yang datang karena ketinggalan di dalam apanya cotton bud. Dok? Bukan tangkainya kan? Bukan, kapasnya itu ketinggalan di dalam, jadi malah menjadi benda asing. Ya ampun. Ya kan? Dan itu banyak sekali loh kasusnya, cukup banyak gitu. Gimana bisa ketinggalan dok? Karena tidak semua cotton bud itu bagus. Jadi mereka korek-korek, semakin nyaman, semakin dikorek, dia kan posisinya tangkai terus kapas kan, kan keputer kan, ini dia lepas. Jadi masuk ke dalam. Jadi bisa jadi benda asing. Nah yang ketiga, semakin dikorek biasanya sensasinya tuh akan lebih enak sehingga mereka akan makin akhirnya jadi luka. Begitu sudah luka timbullah infeksi. Jadi biasanya tuh mereka datang satu kalau nggak telinganya makin budek karena kotoran yang ke dalam. Yang kedua cotton budnya ketinggalan dan yang terakhir adalah sakit telinganya karena bengkak infeksi. Aduh. Jadi setidak boleh itu mengorek telinga sendiri. Oke. Kalau kaitannya dengan tadi yang bisa keluar sendiri, menguap dan lain sebagainya, itu hanya untuk catatan khusus maksudnya yang benar-benar di sepertiga ke arah keluar atau yang kalau udah kedorong cotton bud udah nggak bisa menguap? Nggak bisa. Karena kita tahu ya struktur anatomi dari liang telinga kita tuh bentuknya seperti huruf S. Jadi dia agak belok. Sebenarnya itu juga merupakan salah satu sistem keamanan telinga. Jadi kalau kan banyak yang korek-korek akhirnya kecolok tuh. Nah dengan anatomi yang bentuknya seperti huruf S ini itu mencegah si cotton bud itu harapannya tidak langsung kena ke gendang telinga. Nah tapi karena kedorong akhirnya dia masukkan belok, ya udah nggak bisa keluar sendiri, itu harus ke dokter THT. Wow, tubuh manusia diciptakan sudah sedemikian, untuk menghindari cotton bud ya, padahal cotton bud baru diciptakan sekarang. Karena tidak hanya cotton bud, kadang tangan itu kan suka ngorek-ngorek gitu. Jadi memang sengaja fungsi segala struktur anatomi ini memang sudah diciptakan dengan safety-nya masing-masing. Sehebat itu. Sehebat itu. Kadang-kadang kalau ngobrol di Bincang Sehati itu ya dok, kita memerlukan fakta-fakta yang luar biasa ya tentang tubuh kita. Oke dok, yang terakhir. Nah ini juga yang unik nih. Untuk mendeteksi kesehatan ini agak gimana ya ngomongnya? Warnanya kan berbeda-beda ya dok ya. Sorry ya pemirsa, ini bukan ngomongin jorok, tapi ini kita ngomongin kesehatan ya. Maksudnya ada warna kuning, hijau mungkin ya dok ya gitu, kuning kehijauan atau yang coklat atau hitam kepekat gitu-gitu banyak lah ya dok ya warna-warna. Itu gimana sih dok? Benar bisa katanya untuk mendeteksi kesehatan? Kesehatan telinga. Jadi harus digarisbawahi dulu nih, nanti takutnya bukan salah tubuh persepsi. Ya? Gitu, karena kadang-kadang takutnya jadi nanti
para pemirsanya jadi dengan kotoran telinga bisa mendeteksi kesehatan seluruh tubuh, bukan, tapi kesehatan telinga. Jadi serumen itu atau kotoran telinga normalnya biasanya warnanya kuning kecoklatan. Nah, ketika dia sudah berwarna putih, ada dok warna putih? Ada. Biasanya kadang-kadang itu dia lembab sehingga sudah mulai tanda-tanda muncul ada jamur. Jamur di telinga. Itu dia maksudnya yang putih itu, sorry ya dok, ini pengalamanku dulu waktu kecil itu teman SD ku tuh ada dok yang iya, aduh gimana ngomongnya? Apa sih bahasanya tuh? Conge. Iya. Oke. Duh, kayaknya berat banget mau ngomong gitu ya dok. Dan sorry ini Senin-Senin kita bahasin, tapi ini kesehatan. Dia tuh suka ngalir gitu loh dok. Yes, itu kenapa itu sih? infeksi telinga. Kalau itu sudah infeksi telinga tengah. Jadi Dan itu telinga. smelly banget. Yes, karena itu infeksius banget. Dan itu harus diobatin. Itu udah lain topiknya tuh. Jadi itu udah bukan kotoran telinga, tapi itu adalah cairan yang mengandung biasanya bakteri-bakteri dari telinga tengah yang akhirnya karena dia sangat banyak produksinya sampai akhirnya dia keluar sendiri karena gendang telinganya sudah bolong. Jadi kan penuh sekali di telinga tengah, gendang telinga pecah, akhirnya cairannya keluar, produksinya banyak sekali, dia keluar terus produksi, jadi sampai keluar ke kelihatan di daun telinga kan. Yes, itu udah infeksi telinga tengah atau kita sebut dengan OMSK biasanya. Oke, itu berarti udah di luar kotoran ya, itu infeksi. Nah kalau kembali ke kotoran lagi tuh, warna-warnanya tuh gimana tuh? Ya itu tadi, jadi kalau udah putih kita harus curiga apakah ini kena jamur. Terus ketika dia sudah kehijauan, kita harus curiga adakah proses infeksi baik di telinga tengah atau di telinga luar, di liang telinganya itu. Jadi dari warna-warna serumen atau kotoran telinga yang berubah, kita bisa memikirkan ini udah bukan normal nih, ini bukan kotoran telinga yang normal, tapi ini adalah ada sesuatu yang terjadi baik di liang telinga atau di telinga tengah atau bahkan di telinga dalamnya. Oke. Kalau mungkin selama ini yang sering kita lihat itu yang warna apa ya, coklat ya dok ya, coklat menuju ke gelap pekat itu yang selai mirip kayak gitu, itu masih normal atau masih Jadi normal? kotoran telinga itu sendiri mempunyai beberapa macam konsistensi dari cair, lembek hingga keras. Nah, cara mengeluarkannya pun jadi ada bermacam-macam. Jadi ada yang bisa disedot, ada yang harus menggunakan kait gitu. Nah, nanti kita lihat ketika kotoran itu terlalu penuh, keras, berarti itu udah juga kita harus kasih tahu kalau produksi dia lebih banyak, dia mempunyai produksi telinga lebih banyak sehingga dia harus setiap 6 bulan sekali dibersihkan. Ya. Oke, terima kasih loh dok. Hari ini kita mendapatkan insight-insight baru seputar kotoran telinga kita yang selama ini mungkin jadi kotoran belaka, tapi ternyata ada manfaatnya juga ya. Dan bagaimana cara membersihkannya sudah terjawab tadi ya dok ya. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya, ngobrol di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, 021 290 3244 atau di Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini. Ini harus didengarkan bagi Anda yang mungkin tinggal di sekitar area Jabodetabek atau mungkin Anda kerja di outdoor gitu ya, atau di mesin-mesin yang suaranya luar biasa bising gitu ya, sampai Anda kalau keluar kantor ketemu sama orang kayak ngobrol di hutan ya, jadi perlu jerit-jeritan gitu ya. Boleh kalau Anda punya pertanyaan di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Anggina Diksita Pamasya SPTHTKL, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari MMC Hospital. Udah kita lanjut lagi ya, ngobrol seputar telinga gitu ya. Sebenarnya seberapa besar fungsi telinga dan ada apa aja sih di dalam telinga ini? Karena mungkin kita kayak ya udah lobang aja gitu, nggak ngerti dalamnya gitu karena nggak kelihatan juga gitu. Ya, jadi telinga ini tentu saja fungsinya sangat besar ya, karena kita tahu telinga adalah salah satu panca indera. Berarti kan kita tahu betapa pentingnya telinga itu ya. Jadi telinga adalah berfungsi terutama memang sebagai panca indera, yaitu indera pendengaran. Tapi tidak harus ini juga bahwa selain pendengaran di dalam telinga itu ada organ keseimbangan. Jadi di telinga itu berfungsi baik sebagai indera pendengaran
ataupun organ keseimbangan. Nah, telinga kita ini sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Di mana organ keseimbangan dan organ pendengaran itu berada di telinga bagian dalam yang sering kita sebut dengan rumah siput. Mungkin pernah dengar ya Mas Raden yang bentuknya kayak siput, itu adalah organ pendengaran kita. Nah, di telinga luar itu ada daun telinga sama liang telinga. Di mana letak kotoran yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Nah, begitu masuk ke telinga tengah itu ada gendang telinga, ada rongga telinga tengah, ada tuba eustachius yang menghubungkan telinga tengah dengan hidung, dan juga ada 3 tulang-tulang pendengaran. Gitu. Oke, jadi fungsinya sangat luar biasa ya Dok ya. Tapi sebenarnya yang jadi pertanyaan banyak orang dan aku juga mungkin, gimana sih caranya maksudnya dari suara terus kita kayak mendengar bahwa dia lagi ngomong apa, proses mendengar tuh melewati 3 bagian itu gimana sih? Betul. Jadi gini, ketika terjadi suara itu di luar sekitar kita ya, ada muncul suara sumber bunyi, itu akan menghasilkan getaran ataupun gelombang yang akan langsung ditangkap oleh daun telinga kita untuk dipusatkan masuk ke dalam liang telinga. Nah, ketika masuk ke dalam liang telinga, gelombang dan getaran itu akan menggetarkan gendang telinga. Sehingga gendang telinga yang bergetar itu dia akan diperkuat getarannya oleh tulang-tulang pendengaran yang ada di telinga tengah. Lalu tulang-tulang getaran itu yang sudah dikuatkan oleh tulang-tulang pendengaran masuk ke dalam rumah siput organ pendengaran kita. Di situ akan dirubah menjadi impuls listrik. Nah, impuls listrik inilah yang nantinya dibawa oleh saraf pendengaran menuju ke otak dan akan diinterpretasikan dan diterjemahkan menjadi suatu suara. Sebenarnya itu kalau dipahami itu complicated banget ya Dok ya. Tapi secanggih itu dan maksudnya kayak dokter ngomong selamat pagi gitu ya. Pagi itu langsung kan. Padahal tadi dijelaskan itu prosesnya kayak ruwet banget. Iya, betul. Tapi dengan proses yang sangat luar biasa itu rentan dong Dok, maksudnya telinga itu mengalami gangguan kan. Maksudnya gangguan apa aja sih yang mungkin menurut pengalaman pribadi dokter selama praktek mungkin yang sering dokter temui gangguan di telinga itu apa aja sih? Nah, jadi dari cara proses mendengar yang tadi saya sudah jelaskan, berarti kita ketahui ya ketika ada masalah di salah satu part, baik di telinga luar, telinga tengah ataupun telinga dalam, otomatis itu bisa menjadi gangguan pendengaran. Gitu. Jadi kalau gangguan pendengarannya letaknya masalahnya ada di telinga luar dan telinga tengah, itu akan menjadi gangguan konduksi. Tapi kalau kenanya di telinga dalam sampai ke belakang sampai ke saraf itu kita sebut dengan gangguan sensory neural hearing loss atau tuli saraf. Nah, ketika sudah terjadi tuli saraf itu sudah tidak bisa diperbaiki. Karena sarafnya ya? Yes, dan gangguan pendengaran akibat bising itu kenanya di saraf. Ya, yang mau kita bahas dong Dok. Yes, makanya menjadi sangat penting untuk dibahas karena pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Oh, waduh, yes, itu. Ternyata bising sampai ke saraf ya. Kita pikir cuma kayak ya bising-bising aja gitu. Nah, sebenarnya sebelum kita bahas ke bisingnya, berarti faktor-faktor atau kondisi-kondisi apa aja sih Dok yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada telinga kita gitu ya? Apakah dari kalau bising nanti kita bahas gitu ya, maksudnya kayak faktor usia mungkin, jenis kelamin atau riwayat kesehatan tertentu gitu Dok? Oke, jadi yang pertama kita lihat dari struktur anatomi dulu. Dari anatomi ada perubahan nggak, ada kelainan atau tidak. Lalu yang kedua infeksi, itu juga bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Infeksinya baik di telinga luar, itu otitis eksterna atau otomikosis yang tadi karena jamur, atau di telinga tengah yang tadi congean. Itu juga bisa pasti menimbulkan gangguan pendengaran. Nah, baik setelah itu baru masuk ke telinga dalam yang akhirnya kena saraf. Nah, untuk usia, sebenarnya usia itu biasanya lebih sering terkena presbikusis namanya. Jadi itu gangguan pendengaran pada usia lanjut. Biasanya dimulai di usia 60 tahun. Tapi itu berarti proses aging dong? Atau aging, betul. Degeneratif, ya? Yes, betul. Itu degeneratif. Tapi kalau kelainan-kelainan yang disebabkan oleh baik infeksi, trauma, atau yang lain ya bisa kena segala usia, tidak melihat usia. Nah, dan untuk jenis kelamin itu biasanya proses degeneratif lagi hubungannya. Jadi biasanya memang laki-laki lebih mudah terjadi gangguan pendengaran daripada perempuan. Apalagi di rumah ya dimarahin istri ya, pura-pura nggak denger Dok. Jadi ada bising juga. Karena suara bising istri ya, aduh nggak boleh di blame ya. Oke, nah itu tadi beberapa faktor infeksi, anatomi dan lain sebagainya. Nah kalau bising nih sesuai tema kita hari ini, kan kata dokter bisa ganggu saraf juga dan itu yang katanya susah disembuhkan atau tidak bisa disembuhkan. Nah bising itu gimana sih efek ke telinga kita Dok? Jadi ketika paparan bising itu muncul
terus-menerus. Jadi itu semua juga tergantung dari seberapa tinggi intensitasnya dan seberapa lama paparannya. Gitu. Ketika sudah paparannya lama dan bisingnya intensitasnya sangat tinggi, itu langsung kena ke saraf sel-sel rambut luar yang berada di rumah siput. Jadi kebayang nggak? Jadi Udah sampai masuk ke rumah siputnya ya, dalam langsung, berarti dong? Yes, langsung kena ke sel rambut luarnya sampai akhirnya ada yang rontok, ada yang akhirnya sel-sel rambut itu pada rontok, pada tumpul, jadi bolong-bolong. Nah kalau udah dia copot, artinya sel-sel rambutnya nggak ada. Ibarat kata rambut kita nih, terus rontok, nah dia nggak bisa tumbuh lagi. Nah itu tapi letaknya di rumah siput. Makanya nggak bisa diperbaiki lagi. Tapi kalau baru kejadiannya akut, itu masih bisa kita obatin. Oh, sementara karena gitu ya, mungkin karena suara-suara lagi lewat, ternyata ada kondangan doang gitu lagi sound check ya. Yes. Kaget. Oke, nah yang menjadi pertanyaan tuh tadi sampai bulunya rontok di dalam gitu ya di rumah siputnya. Berarti kan karena mungkin dari besarannya juga dan waktu durasinya gitu ya. Nah, sebenarnya yang bisa diterima sama kuping kita ini berapa kalau istilahnya desibel gitu kali ya dok ya? Betul. Itu berapa besar sih dan bisa bertahan berapa lama kalau tadi dokter ngomong durasinya juga kalau udah lama banget gitu? Jadi gini, pertama kita tahu ya frekuensi yang bisa didengar manusia itu 20 sampai 20 ribu hertz. Itu dulu ya. Lalu untuk intensitas sebenarnya manusia ini, kita sebagai manusia itu dikasih keberkahan bisa mendengar dari 0 sampai 140 desibel. 140 desibel. Ya, besar Gede sekali. juga itu, dong. Tapi normalnya kita harus mendengar di 0 sampai 25 desibel. Normal. Yes, ketika kita sudah mendengar di bawah 25 desibel, lebih tinggi gitu ya, di atas 25 desibel, itu berarti sudah ada gangguan pendengaran. Nah, untuk paparan bisingnya yang normal dalam 8 jam maksimal kita mendengar di 85 desibel. 8 jam. Yes. Itu terus menerus? Terus menerus. Lumayan juga dok ya. Ya, tapi jangan salah ketika mendengarkan dengan headset, volumenya di fullin, itu bisa 120 desibel loh. Oh gitu? Yes. Kita main ke time zone. Yes. Sorry nih, boleh nggak tuh disebut? Oke. Itu desibelnya 120 desibel. Mungkin nggak anak-anak main hanya 120 desibel itu hanya boleh 10 menit di dalam. Suara dari mananya dok? Suara sekitar. Oh sekitar bukan. Gitu. Jadi paparan bising di kita tuh banyak sekali. Kayak suara konser musik itu bisa 90 sampai 100 desibel. Speakernya ya. Jadi sarannya kalau mau nonton konser jauh-jauh lah dari speaker. Gitu. Karena atau ya di itu. mute ya. Nggak kedengeran dong ya. Yes. Karena memang kita maksimal 85 desibel 8 jam sehari. 85 desibel 8 jam sehari itu continue terus ya 8 jamnya ya. Dan ternyata orang pakai headset itu lebih gede ya, sampai berapa tadi 100? Bisa 120 desibel. Kalau di Headset full, aja ya? kalau di Di full full, ya? yes. Oh, makanya kalau kita pakai headset itu di handphone kadang-kadang mau maksimum nih ya ditanya apa enggak gitu ya. Kalau mau kita iya ya udah tanggung sendiri gitu ya. Yes, betul. Okay. Jadi nah sekalian nih Mas Raden, saya mau ngasih tahu juga ke teman-teman semua, bukan berarti tidak boleh pakai headset, tapi bijaklah dalam menggunakan headset gitu. Bijak, Kita ada ininya nih tipsnya, 60-60. Jadi dalam waktu 60 menit boleh mendengarkan volume maksimal 60%. Nah itu. Setelah itu harus istirahat kupingnya. Oke, jadi kan phone kita udah smartphone ya. Yes. Jadi selain smart kita juga kayaknya ke depan dipanggilnya bukan smartphone, wise phone. Bijak ya dok ya. Yes. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya ngobrolnya. Oke pemirsa 021 290 3244 atau di Instagram kami di @dafamily. Kalau Anda punya pertanyaan kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, cegah kerusakan telinga dari suara-suara bising yang ada di sekitar kita. Ya tadi selama break juga teman-teman di studio ya, kita semua sharing sama dokter karena banyak sekali hal-hal yang nggak tahu itu mitos atau fakta, terjawab sudah tadi ya. Akhirnya seputar kesehatan telinga kita. Nah kalau Anda mau tanya-tanya juga seputar kesehatan telinga, apalagi Anda bekerja di tempat yang luar biasa bising gitu ya, boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr.
Dr. Anggina Diksita Pamasya SPT HTKL, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari MMC Hospital. Dok, kita lanjut lagi ya. Nanti kita lanjut seru-seruan lagi di break ya dok ya. Itu sharingnya teman-teman di studio ya gitu ya. Luar biasa. Nah tapi kalau berbicara tentang suara bising, ada nggak sih maksudnya pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mungkin pernah datang ke dokter gitu ya, kayak di warning, oke kalau untuk pekerjaan yang seperti ini gitu ya, ini harus lebih ekstra lagi nih untuk ke telinganya gitu dok? Ya, jadi satu contoh sih yang paling sering itu sekarang adalah hiburan. Jadi pekerja di dunia hiburan. Udah mulai gitu. rame nih dok? Iya gitu, jadi karena sekarang kan udah mulai ramai juga, konser-konser sudah makin dilaksanakan. Itu memang akhirnya banyak datang ya setelah mengalami gangguan pendengaran. Kita tahu kan ada drummer yang juga sudah lama akhirnya gangguan pendengaran. Dia sendiri cerita, dia sharing terakhir kemarin berdiskusi sama saya itu ya dia dulu nggak pakai APD. Makanya jadi selain dunia hiburan, pabrik-pabrik, jadi pekerja pabrik atau yang di angkatan laut yang mana dia di mesin ya, mesin itu kan bisingnya cukup tinggi tuh, itu juga cukup luar biasa banyak mengganggu pendengaran. Lalu senam-senam. Oh, senam? Ya, aerobik. Itu kan kalau di aerobik senam gitu mereka di studio, mereka pasang musiknya juga keras banget. Kadang-kadang mereka harus bekerja dari pagi sampai malam kan kelasnya. Sehat malah badannya sehat, jadi kupingnya itu juga bisa mengganggu gitu. Jadi memang pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya terpapar oleh bising itu menjadi resiko tinggi untuk terkena gangguan pendengaran akibat bising. Makanya penggunaan alat pelindung diri menjadi sangat penting pada orang-orang yang mempunyai pekerjaan dengan paparan bising. Oke. Nah ini menarik banget nih. Selama pandemi kemarin gitu ya dok ya, kan kita melihat bagaimana orang suka meeting, teleponan ya. Entah mereka lagi teleponan biasa atau pakai headset juga hubungannya dengan tadi di headset. Itu pengaruh juga nggak sih dok? Kan tadi dokter menyebut headset itu juga luar biasa gitu. Nah selama pandemi kita kan banyak kan WFH, teleponan, Zoom meeting segala macam yang akhirnya banyak yang pakai headset atau at least ya teleponan biasa itu pengaruh nggak ke kesehatan? Pengaruh. Sangat pengaruh, makanya balik lagi tadi kemarin juga saya cukup sering tuh dalam 2 tahun ini menggembar-gemborkan untuk bijak dalam penggunaan headset. Tidak hanya untuk mendengarkan musik tapi juga untuk Zoom, karena betul sekali banyak sekali meeting anak sekolah dari pagi sampai siang semua kan by Zoom dan mereka semua pakai headset, pakai earphone gitu ya. Jadi memang harus bijak dalam penggunaannya. Bagaimana caranya? Tadi dengan volume 60% itu maksimal selama 60 menit. Berarti kalau lama harus dikurangi volumenya. Dan yang bijak adalah ketika sudah 60 menit mendengar, istirahatkanlah telinganya selama 15 menit. Baru pakai lagi. Baru pakai gitu. lagi. Jadi pasien-pasien yang datang atau yang konsultasi, saya selalu ingatkan itu. Jadi lebih baik dibuka gitu. 15 menit istirahat, baru pakai lagi dan jangan lupa volumenya. Gitu. Karena kadang-kadang mereka kan double zoom lah, jadi harus keras. Alasannya ada aja tuh kayak gitu tuh. Betul. Jadi ya udah. Apalagi kalau yang zoomanya lagi di outdoor terus harus gimana kalau nggak di volume up maksimalnya nggak kedengeran gitu, harus bijak-bijak ya. Nah itu dari suara Zoom atau telepon. Kalau semisal orangnya kerja di outdoor nih dok, maksudnya kayak dengar harus suara mesin mobil, ada yang knalpotnya racing gitu ya, terus klakson, apalagi di Jakarta, aduh kayaknya itu daily menu kita ya gitu. Itu gimana tuh dok? Itu pengaruh juga bisa? Itu namanya kita sebut dengan polusi suara. Jadi itu juga bisa mempengaruhi. Namun kalau polusi suara kita tergantung berapa lama paparan itu terjadi sama kita. Balik lagi ke situ. Jadi kita bisa bandingkan paparannya dan intensitas bunyinya gitu. Tapi kalau pekerjaan itu kan rutin, daily rutin yang which is biasanya 8 jam office hour gitu. Itu harus pakai alat pelindung diri. Cuman kalau kayak di jalan accidental tiba-tiba kita ketemu knalpot racing gitu kan, itu kan paling hanya berapa menit kan. Insya Allah it's okay lah, itu masih aman gitu. Tapi ya hindarilah, mungkin kalau udah lihat situ, wah kalau saya sini berisik nih, kita cari jalan yang lain kan bisa. Kalau ketemu di lampu merah, datangin disentil aja. Berisik tahu gitu. Ganggu orang kan dia zolim sama orang lain dong dok ya. Yuk perhatian ya untuk para racinger ya ini ya. Oke dok, tapi kalau kita berbicara tentang dengan berbagai macam faktor dan kondisi tadi gitu ya. Di titik mana sih kita ngerti bahwa oh ini ada gangguan nih gitu. Maksudnya gejalanya apa atau tanda-tanda ketika orang ini ada masalah sama kesehatan telinganya yang berasal dari suara bising. Maksudnya kan ada yang orang yang dengar apa gitu kan gitu. Nah, itu tanda juga atau gimana? Itu gejala juga. Itu merupakan salah satu gejala. Yang sering ditemui biasanya dimulai dengan bunyi
Oh ada bunyi? Ya, Gimana jadi bunyi? telinganya bunyi nging atau ngung. Dok, telinga saya jadi bunyi ya. Biasa kalau mitos ada yang ngomongin nih gitu. Nah, betul Itu sekali. secara ilmiah terbukti ya, bukan orang Bukan ngomongin orang ya. Ih, ngomongin, hebat banget betul. kalau ada orang ngomonginnya telepati jadinya. Gimana Iya, tuh, Dok? jadi betul banget. Itu kan kalau secara mitos ya, ada yang ngomongin bunyi. Nah, kalau udah ada kayak gitu, langsung berobat. Karena kita harus tahu, pastikan bahwa sarafnya nggak apa-apa. Gitu. Biasanya gejala yang muncul pertama itu tuh, telinganya berdenging atau berdengung. Lalu yang kedua, ketutup. Kayak something block gitu. Itu juga harus kita waspadai. Lalu yang ketiga, ya itu sudah mulai ada gangguan komunikasi. Gitu. Dan yang terakhir, seringkali kita harus aware. Kadang-kadang telepon dengan telinga kanan dan telinga kiri beda. Oh, Itu berarti udah ada gangguan di salah satu telinganya. Oh, oke. Gitu. Dan aku juga ini relate banget. Ada yang bilang katanya kalau telepon harus pakai, aku lupa ya, maksudnya harus pakai kuping kiri jangan kuping kanan. Itu ada efeknya nggak sih, Dok? No, Nggak ada ya? justru ganti-gantian. Oh harus ganti-gantian. Supaya kita bisa aware. Karena nah inilah perbedaan telinga dengan indera yang lainnya. Telinga itu kadang-kadang nggak berasa ada gangguan pendengaran karena masih ada yang satunya. Yang satunya mengkompensasi gitu. Itu yang sering banget akhirnya loose gitu. Nah makanya saya suka sarankan ganti-gantian lah teleponnya. Biar kita bisa aware. Ketika kita telepon kok pindah ke sini, kok tadi kecil ya, kok ini lebih besar ya, atau sebaliknya gitu. Itu kan jadi dia lebih aware untuk datang berobat ke dokter. Selain harusnya memang setiap 6 bulan sekali ke dokter THT. Oke, jadi telepon ganti-gantian bisa untuk screening awal Iya, kita ya. Oke, betul. Dok sebelum lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa, aku bacakan ya. Boleh. Ini dari siapa ya? Sebentar, dari Ibu Tia nih di belakang dokter, aku bacain aja ya. Dok, suami saya kerja di bengkel motor, dulu sih masih aman-aman ya. Tapi belakangan kalau diajak ngomong harus agak tinggi suaranya. Apa ini bisa bahaya ke depannya? Ini kayaknya agak tinggi karena memang susah dengar atau istrinya lagi minta setoran nih Bu Tia ya. Gimana nih Dok? Ya, jadi harus diperiksakan ke dokter. Kalau misalnya memang dulunya aman, sekarang ada perubahan, itu bisa jadi faktor yang berkepanjangan. Artinya proses kronik. Karena memang gangguan pendengaran akibat bising ini tidak serta-merta langsung terjadi. Oh kronis ya, berarti lama ya? Yes, biasanya dia perlu proses gitu. Jadi harus diperiksakan. Itu satu, bisa karena bising dari knalpotnya. Atau yang kedua, telinganya sekarang kotor. Oh karena di Kemarin, bengkel? iya enggak. Jadi memang dia punya kotoran telinga. Selama ini enggak kerasa ketutup. Sekarang ketutup. Jadi kalau denger jadi kurang kan. Akhirnya dia ketika pas orang mengalami gangguan pendengaran, biasanya karena sumbatan, percayalah. Ngomongnya tuh jadi keras. Pokoknya dia jadi kayak teriak-teriak. Jadi orang yang sekitarnya bingung, kenapa dia ngomongnya keras banget ya gitu. Nah itu biasanya karena memang dia nggak dengar. Gitu, dia akan keras-keras karena supaya dia bisa mendengar juga suara dia sendiri kan. Betul Gitu. ya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Tia ya. Ini jangan sampai didengar tangga ya. Takutnya kalau marah-marah ya, padahal lagi benar-benar mau ngomong Memang, sesuatu iya, ya. Jangan betul. sampai kepanjangan juga, nanti takutnya Iya. efeknya lebih bahaya ya Dok ya. Betul. Oke Dok. Nah untuk misal kasusnya sama Bu Tia ini, sebenarnya ada nggak pemeriksaan screening ketika ke dokter THT untuk mengetahui bahwa kuping ini masih oke atau nggak oke gitu Dok? Kita bisa lakukan pemeriksaan secara sederhana dengan menggunakan garpu tala. Garpu tala itu bisa dilakukan sampai di puskesmas bahkan. Kalau memang kesulitan untuk menjangkau rumah sakit gitu ya. Kan kita semua bagian tuh harapan kita seluruh Indonesia itu bisa men-screening pendengaran. Minimal kalau pasien-pasien dengan atau orang-orang dengan usia produktif itu kita bisa lakukan dengan garpu tala atau tes bisik. Nah tapi kalau sudah di rumah sakit itu kita bisa lakukan pemeriksaan lanjutan dengan menggunakan alat namanya audiometri. Itu bisa kita evaluasi ada gangguan pendengaran akibat sarafnya kena ke saraf atau hanya konduksinya aja. Nah itu dia. Tadi kan sempat mention juga kalau saraf katanya agak susah gitu ya. Nah kalau untuk yang bising ini sendiri ada nggak maksudnya tahap-tahapannya di mana yang masih bisa disembuhkan atau di tahap mana yang kayaknya agak sulit atau bahkan nggak bisa disembuhkan Dok? Jadi pertama onset. Dari onsetnya semakin dini kurang dari 1 bulan itu masih ada kemungkinan bisa kita sembuhkan. Tapi ketika sudah terlalu berlarut-larut karena kadang mereka itu ya tadi saya bilang dia tuh cuekin gitu karena masih bisa dengar dengan telinga satunya. Nah kalau udah jauh lama itu sulit sekali karena akhirnya udah pada rontok kan banyak rambut-rambut yang rontok akhirnya sulit. Tapi bisa kalau memang benar-benar pengen diperbaiki ya berarti harus ke langkah berikutnya yaitu teknik operasi dengan menggunakan implan. Jadi sel-sel rambutnya diganti dengan implan koklea. Itu masih bisa tertolong atau gimana? Bisa. Tapi kan harga implan lumayan ya. Lumayan Jadi murah. lebih baik saya selalu balik lagi sampaikan ke semua
lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya ya, gitu. jadi nanti bukan kering telinganya, dompet juga ikutan kering ya dok ya. Tapi itu kan di tahap akhirnya gitu ya, implan seperti itu. Kalau di tahap-tahap awal itu biasanya kalau udah terdiagnosis bahwa ini kamu mengalami gangguan kesehatan gara-gara suara bising, biasanya apa dok treatmentnya? Maksudnya Medikamentosa, ada obat minum atau kita sekarang bisa lakukan dengan injeksi intratimpani. Jadi kita langsung suntikan obat langsung ke dalam telinga. Gitu. Tapi ya itu lagi, balik lagi ke konsepnya dia dan seberapa berat intensitas yang sudah terganggu. Gitu. Nah, khasnya kalau gangguan pendengaran akibat bising itu dia biasanya kenanya di frekuensi 4000. Itu khasnya. Jadi kayak ada takiknya itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa atasi. Tapi kalau udah takiknya tajam sekali dan onsetnya udah lama, ya biasanya kita langsung bilang berarti jaga telinga satunya. Ya, gitu ya. Berarti tapi kalau kondisinya oke, sedang treatment nih, minum obat dan lain sebagainya gitu. Tapi kan kembali lagi di tempat kerjanya dia harus berhadapan dengan itu lagi, itu gimana tuh dok? Alat pelindung diri. Oke. Nah, dan sekarang kita juga sudah dari perhimpunan juga kita selalu ke perusahaan-perusahaan untuk selalu mengingatkan penggunaan alat pelindung diri dan rotasi. Oh, oke. Ya, Oke. Biar nggak gitu. mangkrak di situ terus ya. Betul. Kalau sudah ada gangguan biasanya kita akan minta untuk rotasi dulu. Nah, ini juga berarti pihak perusahaan harus wise banget ya, betul. bijak banget untuk mengawasi karyawannya, terutama kalau ada suara-suara bising gitu ya dok ya. Ya, makanya setiap tahun mereka medical check up kan? Yes, Itu penting dia, banget. Itu penting banget ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya nih, seru banget ngomongin tentang kuping ya. Oke, pemirsa 021 290 32 atau DM Instagram kami di @dafmily kalau Anda punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Anggina Diksita Pamasya, SPT ATKL, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari MMC Hospital. Dok, sebelum kita lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Ini agak feedback nih ya. Oke. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana Pak? Boleh di TV-nya dimatikan dulu aja Pak, nggak apa-apa Pak, biar nggak feedback. Kita lewat telepon aja dulu komunikasinya. Iya. Halo. Halo. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Bapak Ius di Flores. Bapak Yus di Flores. Silakan Pak Yus. Tadi ini saya lagi nonton ini mau ngomong konsultasi soal telinga ini. Nah, telinga saya ini sebelah kanan itu sering keluar cairan warna putih, lalu baunya tidak enak. Oke. Nah, dari situ kadang-kadang itu saya kalau telan air itu dia bunyi kayak krek gitu. Oke. Nah, terus itu juga kadang-kadang saya kalau tutup mulut sama hidung lalu saya berusaha untuk keluarkan nafas, itu dia bunyinya kayak salon yang rusak itu. Ya, jadi sementara itu dulu dok ya. Oke, dokter sudah jelas kondisinya? Oke ya. Terima kasih Pak Yus di Flores, kita akan coba jawab ya karena waktu kita mepet banget. Gimana nih dok? Ya, jadi kemungkinan itu ada infeksi di telinganya, baik bisa di liang telinga, bisa di telinga tengah. Dan bisa juga kalau melihat gejalanya Pak Yus tadi, saya takutnya gendang telinganya bolong. Jadi satu Pak Yus nggak boleh masuk air telinganya nggak boleh masuk air ya Pak. Jadi telinga tidak boleh masuk air. Lalu jangan dikorek-korek, segera langsung ke dokter untuk dibersihkan dan dievaluasi masalah utamanya itu apa. Kayaknya tadi sempat kita bahas juga warnanya putih tadi dok. Iya, nyebutnya takutnya ya. jamur. Gitu. Atau infeksi, proses infeksi juga kadang-kadang warnanya bisa putih, kuning hingga kehijauan. Dan bau jadi. Nah, kalau bau tuh biasanya udah ada infeksinya tuh, superimpos dengan infeksi bakteri. Jadi jangan masuk air, jangan dikorek-korek, langsung ke dokter. Tapi masih ada harapan untuk sembuh nggak sih dok? Oh masih,
Masih ya? dong, masih. ya? Sebelum terjadi komplikasi, karena bisa jadi lebih berat kan komplikasinya. Jadi bisa diobatin. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yus yang ada di Flores. Jauh sekali ya. Semoga sehat terus ya Pak Yus ya. Segera datang ke dokter THT ya untuk memeriksakan. Oke dok, ini waktu kita mepet banget. Sebenarnya kalau kita, ada nggak sih tips yang simple, singkat untuk menjaga kesehatan telinga kita? Supaya tetap sehat dan apalagi untuk teman-teman yang ada di tempat yang bising dok. Oke. Nah. Jadi paling tipsnya adalah bijaklah dalam mendengar. Sayangilah telinga Anda dan jangan lupa kontrol rutin ke dokter THT setiap 6 bulan. Oke, yang sering ya, ini mungkin yang kita tidak ngomongin produk ya atau jasa gitu ya, tapi kita ngomongin biasaan yang orang pakai ear candle tuh dok. Nah itu sebenarnya oke nggak sih dipakai atau gimana? Oh, oke, gimana tuh maksudnya? Jadi kalau ditanya oke atau enggak, sebaiknya jangan. Jadi janganlah korek-korek telinganya, jangan bersihin sendiri, nggak usah pakai alat-alat. Sekarang juga banyak banget ya dijual bebas buat beli-beli alat-alat. Jangan dipakai karena tidak semua kotoran itu bisa dikeluarkan sendiri dan bisa terjadi komplikasi dari infeksi sampai gendang telinganya bolong sampai trauma. Jadi saran saya sih tetap tidak usah dibersihkan sendiri, mau pakai ear candle, korek cotton bud atau alat pengait lainnya tidak usah. Tidak usah. Jadi ya? kita sayangilah telinga kita. Tapi kalau untuk orang yang yang akibat bising gitu ya, terus kena masalah, terus diobati sembuh, even if dia pakai misal APD gitu ya, ada kemungkinan lagi nggak sih dok ketika mungkin kondisinya kan apa pulih 100% atau gimana itu dok? Sangat mungkin untuk kembali lagi. That's why makanya balik lagi selalu saya garis keras nih. Garis keras aja. Jadi ya itu perhatikan, aware lah sama telinganya, sayangi, bijaklah dalam menggunakan atau bekerja menggunakan suara-suara yang cukup bising gitu. Hindarilah paparan bising. Kalau memang tidak bisa, ya berarti jangan lupa untuk selalu menggunakan alat pelindung diri. Gitu. Oke, jadi sayangilah diri sendiri, sayangnya kuping sendiri, jangan sampai nanti kalau udah kena sarafnya, aduh bahaya ya. Ini catatan penting untuk teman-teman kita yang mungkin kerjanya di tempat-tempat yang luar biasa bising gitu ya. Oke, terima kasih dok atas sharingnya hari ini, luar biasa ya. Sebenarnya banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak didapatkan oleh pemirsa karena tadi kita ngobrolnya di studio. Mungkin next time kita ngobrol lagi ya dok ya seputar telinga kita. Terima kasih dok. Salam sehat selalu untuk keluarga di rumah dan teman-teman di MMC Hospital ya dok ya. Selamat pagi, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, terima kasih banyak. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan dokter. Semoga bermanfaat ya dan telinga kita tetap sehat. Saya Raden Manlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini dan tetap jaga kesehatan telinga Anda. Sampai jumpa.